Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini santri-santri dari Pondok Pesantren Zaid bin Sabit. Kali ini kita akan belajar untuk membuat silase dari tebon jagung. Ada yang tahu tebon jagung itu apa? Benar. Tebon jagung itu adalah pohonnya jagung. Nah, kalau di daerah Temanggung sini, tebon jagung ini menjadi limbah pertanian karena biasanya yang diambil adalah jagungnya. Nah, sedangkan pohonnya ini biasanya digunakan untuk pakan ternak. Nah, pakan ternak ini supaya bisa awet, kita buat silase. Jadi silase ini adalah proses dari tanaman pembuatan pakan hewan dengan cara dibuat anaerob. Ada yang tahu anaerob itu apa? Anaerob itu adalah kondisi di mana sebuah tempat itu oksigennya dihilangkan, mudahnya seperti itu. Jadi tempatnya itu ditutup rapat, terus oksigennya itu hilang sehingga bakteri atau bakterinya ya, bakteri dari yang bisa hidup di situ adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi kalau manusia di situ mati. Kenapa? Karena manusia membutuhkan oksigen untuk pernafasannya, sehingga bakteri yang hidup di situ adalah bakteri anaerob yang tidak membutuhkan oksigen, sehingga prosesnya itu bisa berjalan dengan baik. Seperti teman-teman dari pesantren ya bisa pernah ada yang makan tape. Nanti kalau sudah jadi baunya itu seperti tape. Jadi kambingnya pun seneng, gitu. Ya mirip dengan fermentasi, kambingnya senang, wah ini makanannya tape ini toh. Gitu teman-teman semuanya dari pesantren ya bisa. Nah, sekarang kita langsung proses pembuatannya. Ini minta tolong tebonnya diangkut ke tempat prosesnya. Ayo. Nah, berdua gotongan. Ya. Gotongan ya, berdua. Nah, lanjut. Yuk, nanti dibawa ke sini Mas ya, lanjut. Dimasukkan ya. Setelah dipanen maka kita taruh di stok di gudang dulu. Tujuannya supaya kadar airnya turun. Jadi ketika dibiarkan di gudang ini 1-2 hari, nanti kadar airnya akan turun sekitar 50-70%. Nah, hal ini supaya ketika kita membuat silase, itu kadar airnya di dalam tong itu sedikit. Kalau kadar airnya banyak, nanti setelah dibikin kayak tape itu tadi, itu nanti airnya semakin banyak dan akan menjadi busuk. Teman-teman semua kan tahu kan, ketika bahan kayak tanaman atau apa ketika berada di dalam air cepat sekali kan pembusukan. Nah, tujuannya supaya air dibiarkan seperti ini adalah ketika kadar airnya menjadi turun, terus nanti ketika kadar airnya turun diproses menjadi silase, itu nanti hasilnya akan menjadi baik. Nah, nanti santri-santri semuanya akan dipandu berikutnya oleh Pak No. Nah, nanti ini mesinnya mesin chopper ya. Jadi mesin chopper itu adalah mesin untuk memotong. Sebenarnya bisa dibikin manual, tapi pakai arit atau pakai bendu dirajang gini, tapi kan capek. Nah, dengan adanya teknologi mesin ini, jadi pekerjaannya akan lebih mudah. Nah, ini biar dinyalakan dulu sama Pak No mesinnya. Ini nanti kalian juga belajar ya memasukkan itu pelan-pelan nanti agar dimasukkannya di sini nanti. Yuk, biar dinyalakan dulu sama Pak No. Ini sudah dihidupkan. Untuk membesarkan gas. Terus dimasukkan.
apa namanya, tebonnya ini kita chopper, terus kita taburkan bekatul. Tujuan penaburan bekatul ini sama dengan apa yang tadi teman-teman santri ya bisa lihat yang waktu dibiarkan 1 atau 2 hari itu, supaya kadar airnya turun. Nah, ini dikasih bekatul supaya apa, sedikit bekatul ini pemberiannya sekitar 5 sampai 10% dari total apa silase yang dilakukan. Jadi nanti diberikan bekatul di atasnya, ditaburin supaya ini kan basah. Coba dipegang. Yang nggak pakai sarung tangan mana? Sini yang nggak pakai sarung tangan. Nah, ini dipegang, pegang aja. Basah nggak? Nah, basah kan? Nah, nanti dikasih bekatul supaya yang basah ini nanti keserap airnya, keserap sama bekatul. Nih, nah ini bekatulnya. Kita taburkan aja nih, ini. Nah, ini diaduk-aduk supaya tercampur dengan sempurna. Ini masih sedikit apa namanya basah, maka perlu ditambahin. Nih, ditambahin lagi. Pakai ember itu kan supaya mudah, tapi kalau kamu lebih mudah pakai itu ya nggak apa-apa. Setelah kita tadi proses apa yang pertama kali? Nyacah. Nah, prosesnya nyacah. Sehabis nyacah, apa lagi? Menaburi katul. Tujuan memberi katul apa? Mengurangi kadar air. Kemudian sesudah dikasih katul, di apa? Diaduk. Diaduk tujuannya biar? Biar menyampur merata. Setelah diaduk, dicampur merata, kemudian dimasukkan ke dalam tong, dan di dalam tong itu harus diapain? Diinjak-injak dulu supaya benar-benar padat. Jadi ini padat dari bawah sampai ke atas, ini padat. Ini belum dibuka ya. Jadi nanti kita apa namanya unboxing gimana hasilnya itu, gagal atau berhasil. Nah, kita coba kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Ini nanti kalau misalkan santri-santri semuanya pegang, ini udah nggak begitu basah. Nih. Coba dipegang semua dan dicium. Nah, dicium nggak apa-apa. Ini nggak bau. Coba, ayo Mas, dicium. Nah, baunya enak toh? Kayak tape toh? Nah, kayak gitu. Perlu diketahui santri-santri ya bisa bahwa domba atau hewan ruminansia itu nggak bisa melihat warna. Dia itu buta warna. Yang bisa dia lakukan untuk makan itu dari baunya, indera penciumannya. Jadi semakin baunya enak, maka dia bilang enak ini. Rumputnya misalkan nggak hijau, nggak masalah. Jadi kalau silase yang jadi warnanya kayak gini, kecoklat-coklatan, ya. Kuning kecoklat-coklatan seperti ini. Kalau kuning nggak kuning banget toh, kecoklat-coklatan toh. Nah, seperti ini yang jadi. Kalau nanti jadinya hitam, itu busuk. Dicium, baunya seger kayak gini, ini jadi. Kayak mirip-mirip tape. Om berharap ketika teman-teman santri ini sudah belajar di Temanggung Farm, nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya di rumah. Tadi ada yang bapaknya pelihara domba, bapaknya pelihara sapi.
bilang, wah kalau Ramadan ini harus ngarit nanti nggak kuat puasa, gitu kan? Udah nggak ada, Pak, nggak ada lagi kata seperti itu. Ayo, aku bantuin, kita bikin silase sehingga selama Ramadan kita nggak perlu ngarit. Selama Ramadan kita harus tilawah berapa juz sehari? 5. Minimal ya, minimal 1 hari 5 juz. Ya, kayak gitu. Jadi aman, beternak, tetapi apa namanya, menggunakan teknologi supaya jangan sampai kita itu yang kerepotan karena ternak. Karena tujuannya beternak supaya kita tidak repot, kita untung gitu kan, kita dapat cuan gitu kan. Tetapi ngajinya, tilawahnya, pengajiannya dan belajarnya tetap berlanjut. Jangan sampai ngarit terus nggak puasa, ngarit terus nggak sholat gitu ya. Itu teman-teman semuanya dari Santri Abisa. Besok kalau ada yang pengen belajar lebih lagi, silahkan ke sini. Nanti hubungin sama siapa namanya, Bu Fitria atau siapa ya, Bu Cikgu Besar. Nah, sama Cikgu Besar nanti mau belajar beternak gitu, silahkan ke sini. Itu terima kasih atas perhatian teman-teman dari Santri Abisa semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kita tutup acara belajar pembuatan silase ini dengan doa kafaratul majelis. Silahkan. Amin. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.